Selamat siang keluarga Fast, dimanapun Anda berada, hadir untuk Anda di momen spesial yang kami hadirkan, yang tadi sudah diinformasikan kepada Anda. Tentu, yang kerjasama dari seluruh wisata pasaran dan Kominfo Jawa Tengah. Di mana dialog bersama DPRD Jawa Tengah kali ini keluarga Fast dengan tema pantauan stok dan harga bahan pokok di bulan Ramadan akan kami kenakan untuk Anda hingga usai nanti. Jadi saya 26 Maret 2023 bersama saya Dimas Saputra. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita jauh-jauh dari Wanasaba ini keluarga pasnya. Ada Bapak Kholik Idris SDKS MSI. Beliau adalah anggota dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kholik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Alhamdulillah. Saya khawatir dari Wanasaba tadi kan agak nancep turun ya, terus rodanya mengikut ke padang. Enggak apa ya? Hitungannya belum Oh sampai. iya, belum sampai ya? Belum. belum ya, masih aman ya. Masih aman. Komstir masih aman ya. Insya Allah. Baik, selamat datang ini Pak Kholik. Sibuk apa ini Pak Kholik? Alhamdulillah puasa pertama sampai keempat ini banyak aktivitas di dapil. Oke. Jadi ya rutinitas awal-awal puasa. Di sana sini pasti dapat undangan ini ya. Iya. Belum. Iya. Sementara masih aktivitas kalau sore ngantar istri. Oh, nganter istri aja. Sore ngantar istri, Iya. cari bahan untuk buka Oke. sama takjilan. Takjilan gitu ya. Saya kira sudah sibuk ngisi kultum di mana-mana gitu Waduh, ya. belum Ya. Baik deh kalau gitu, selamat datang. Ya, keluarga Fast bersama dengan Pak Kholik Idris. Beliau adalah anggota Komisi A dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan di mana kita akan membahas terkait dengan tema pantauan stok dan harga bahan pokok di bulan Ramadan. Pak Kholik, ini kan menjadi sesuatu yang wajar ketika kita di bulan Ramadan ini, sesuatu itu banyak diburu ya. Betul. Tadi biasanya Nyonya mungkin sore tidak ngajak JJS jalan-jalan sore, ini tiba-tiba setiap sore ngajak jalan ini ya. Betul. Iya, gimana Pak terkait dengan pantauan stok dan juga harga bahan di bulan Ramadan ini? Selamat sore Mas. Siang masih siang ya. Masih siang. Mendung aja ini sih sebenarnya. Gara-gara mendung, kepinginnya cepet jam setengah 5. Setengah 5 ya. Jadi yang jelas bahwa setiap kali menjelang dan sepanjang bulan Ramadan ya, sepanjang bulan Ramadan, Iya. kita selalu melihat, mengalami juga, dan yang jelas dengan santernya media sosial, kita pasti akan selalu mendengar berkaitan dengan kenaikan harga-harga barang, khususnya sembako dan juga kebutuhan-kebutuhan prinsipal naik gitu. Begitu ya. Oke. Kenaikan ini saya melihat tidak cuma berdampak kepada orang yang sedang menjalani ibadah puasa, tetapi juga kepada orang yang sama sekali tidak bersentuhan dengan ibadah bulan puasa. Iya. Dan kebiasaannya yang menjadi kambing hitamnya adalah para penimbun barang. Para penimbun barang. Ini yang selalu disampaikan setiap menjelang dan selama bulan Ramadan, apalagi nanti hari-hari akhir menjelang Lebaran. Iya. Tetapi sebenarnya realitas kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang dan selama bulan puasa ini sudah menjadi tradisi. Begitu. Dari tradisi inilah akhirnya melahirkan tradisi-tradisi lainnya, seperti mengeluh, ya kan? Terutama bagi kaum ibu Oke. yang sering dan selalu bersentuhan dengan rutinitas mulai dari sahur sampai buka puasa. Ibu-ibu ini kan yang selalu menyiapkan ini. Baik. Semua orang bingung dengan realitas ini, tapi sebenarnya
setiap tahun juga tetap dialami lagi. Dialami lagi ya. Kayak geger tahunan gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah realitas fenomena yang setiap tahun ini selalu ada, selalu terjadi? Apakah ini tidak ada penanganan? Kan gitu. Akhirnya jawab pertanyaannya kan di situ. Apakah pemerintah tidak pernah melakukan penanganan ini? Kalau saya melihat fenomena kenaikan harga barang di bulan Ramadan ini, kalau kita kaitkan dengan hukum ekonomi, ini di mana permintaan tinggi, persediaan standar, apalagi persediaan ini sedikit, pasti harga ini akan naik. Ini kan sudah tidak bisa kita pungkiri itu, gitu. Maka secara otomatis harga akan naik, Mas. Dan naiknya harga ini bisa dipahami agar barang ini tidak hilang di pasaran. Jadi kenaikan harga ini suatu keharusan kalau saya melihat, sebagaimana yang telah diuraikan tadi di hukum ekonomi. Akan tetapi, apakah kita harus menyerah dengan hukum ekonomi itu? Saya pikir kita tidak boleh menyerah itu. Tetapi kita harus tetap menghadapi, dan bagaimana agar pada bulan puasa ini harga tidak naik yang begitu signifikan. Bisa nggak? Saya yakin kita bisa. Satu hal gini, Mas, kalau saya boleh ambil contoh, panjenengan kalau tidak bulan puasa, belum pasti satu hari ini makan gorengan. Tapi seolah-olah menjadi lagu wajib di saat buka puasa harus ada gorengan gitu ya. Terus yang kedua, belum pasti kita setiap hari itu makan sop buah. Minum sop buah, kolak pisang. Tapi di bulan puasa harus ada itu. Kalau kebetulan 2 hari kemarin itu kan saya agak rajin. Rajin di mana ini? Agak rajin ngantar istri ke pasar itu. Ke pasar. Apa yang dibeli ini, Pak? Jadi semua yang kelihatannya itu enak dibeli. Waduh, ini ya. Akhirnya di meja makan numpuk. Padahal kita di saat dengar azan makan minum yang manis, makan kurma 3 biji aja udah cukup ya. Tapi itu kenyataannya. Sehingga dan waktunya ini kan bersamaan dengan di Indonesia ini kan bersamaan nih. Buka puasa. Berapa ratus juta orang yang melakukan buka puasa dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan mereka pasti melakukan itu gitu. Kalau orang sarapan belum pasti semua sarapan. Tapi kalau buka puasa serentak ya. Selisih berapa menit aja sih? Itu. Sehingga bagaimana kita bisa melakukan pengendalian berkaitan dengan pemakaian kebutuhan yang sebenarnya tidak harus gitu, tidak harus. Baik. Saya mungkin orang akan merasa nggak afdol kalau tidak ini itu. Yang secara otomatis permintaan ini akan naik bener gitu. Karena kolak itu tidak lepas dari yang namanya gula merah dan gula pasir. Mungkin kalau satu orang tidak seberapa mungkin kebutuhannya, tapi kalau jutaan orang ini Mas, ini fenomena yang harus kita hadapi, dan saya pikir ini suatu anugerah, dan efek dominonya secara ekonomi saya pikir baik, tinggal bagaimana kita bisa mengerem bahasa ini,
ngerem ini sehingga jangan sampai terjadi semacam kelangkaan. Selama barangnya masih ada, insya Allah. Begitu, Mas. Baik, terima kasih. Jadi Pak Khalid melihat fenomena ini memang satu berkah Ramadan sebenarnya ya. Betul. Ya, yang tidak perlu kita sikapi dengan panik dan juga yang lainnya. Tapi ada juga yang tadi disampaikan ini Pak Khalid, bahwasanya masyarakat ada yang panik buying gitu. Jadi berlebihan untuk berbeli. Belanja ini tadi yang disampaikan Pak Khalid benar sekali, ketika apa yang harus kita butuhkan saja sebenarnya harus dibeli ya. Bagaimana Pak melihat ini? Jadi, orang kita itu sering menyikapi sesuatu dengan terburu-buru. Ya. Sehingga akhirnya menimbulkan sebuah kepanikan. Ya. Awal Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan, betapa ramainya pasar gitu kan. Iya, jalanan macet di mana-mana ya. Tapi Ramadan pertama, Ramadan kedua sepi, sepi. Lah, ini karena apa? Karena masyarakat kita itu dalam menyikapi sesuatu itu lebih kepada hal-hal yang emosional, walaupun tidak secara keseluruhan. Ya. Sehingga tadi seperti disampaikan panjenengan, sering kalau saya tidak beli banyak sekarang, karena sudah menghitung kebutuhan saya selama 1 bulan ini seberapa. Ya. Kalau saya tidak sekarang, besok ojo-ojo Kebagian. sudah tidak kebagian, terus nanti bagaimana? Iya. Padahal sebenarnya pemerintah ini kan sudah mengantisipasi itu semua sebenarnya. Berapa sih kebutuhan masyarakat Jawa Tengah berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok selama bulan Ramadan? Ya. Ini sebenarnya kan udah dihitung gitu. Dan kita punya Bulog, yang Bulog itu pasti akan melakukan sebuah upaya-upaya untuk melakukan pengendalian itu, termasuk di mana harus melakukan operasi pasar, pasti akan dilakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga yang biasa dimainkan itu, termasuk bagaimana agar ketersediaan bahan-bahan pokok itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga saya melihat bagaimana cara kita untuk bisa melakukan edukasi ke masyarakat bahwa wes lah nyetok ke yo cukup gawe rong dino gitu. Jadi ke pasar lagi. Nah, itu. Jadi nyetok itu ya nggak usah harus sampai untuk 1 bulan. Toh juga kalau nanti kulkasnya itu terlalu penuh juga susah. Dan menggunakan barang-barang yang lebih fresh itu kan akan lebih bagus gitu loh daripada di tempat penyimpanan yang terlalu lama. Mungkin itu, Mas. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Khalid. Dan untuk Anda keluarga Fas, bagaimanakah ketersediaan pangan di Jawa Tengah selama Ramadan dan juga saat hari raya nanti? Kami akan sampaikan kepada informasinya sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Dan pastikan untuk Anda keluarga Fas masih mendengarkan dialog interaktif bersama dengan Bapak Khalid Idris SE/SH MSI, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan Anda nanti bisa menanyakan beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa Anda sampaikan kepada beliau di 0815-7870-9640. Keluarga Fas, ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Prof.Jateng, Twitter @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Ya, keluarga Fas, masih didengarkan dialog spesial untuk Anda keluarga Fas bersama dengan DPRD Jawa Tengah dengan tema pantauan stok dan harga bahan pokok di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kalau tadi sudah disinggung cukup banyak ya bersama Pak Khalid Idris SE/SH MSI selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita kehadiran langsung Sekretaris Komisi A, Bapak Juli Krisdianto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Krisdianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Krisdianto? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana perjalanan aman? Alhamdulillah.
Ini, saya manggilnya Mas Juli aja deh ya, biar Ya, lebih ya. seperti usia aja kita sama itu. Mas Juli masih puasa ini? Alhamdulillah. Iya, baik Mas Juli. Tadi kan disampaikan bahwasanya untuk stok harga bahan pokok di bulan Ramadan ini banyak sekali yang kita jumpai, ada fenomena seperti tahunan ini ada gitu, ada lagi ya. Harganya naik, barangnya langka dan juga macam-macam ini Mas Juli. Bagaimana menyikapi hal ini? Iya, jadi kalau harga naik itu memang sudah bisa kita prediksi lah. Setiap mau Lebaran, setiap mau tahun baru Natal, itu pasti ada lonjakan harga. Ya. Dan rumus pasarnya itu kelihatannya kalau di bulan-bulan itu nggak berlaku. Bulan-bulan sebelum ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada Lebaran, rumus pasarnya kan biasanya kalau persediaan kita banyak, harganya murah, kan begitu. Ya. Supply dan demandnya itu memang kalau menjelang Lebaran kok susah diprediksi. Oke. Nah, maka kuncinya adalah hari ini sebetulnya kalau kita bisa, salah satunya adalah mengendalikan harga. Kemarin itu kita baru turun di beberapa pasar Ya. harga minyak. Ya, harga minyak ya. Harga minyak, terutama minyak yang kayak minyak kita itu minyak yang dari pemerintah, yang dulu minyak subsidi pemerintah harganya 14.000. Ya. Sekarang memang kita nyari susah. Betul. Nah, minyak kita. Nah, artinya kesusahan itu memang betul-betul minyak itu tidak ada, karena kita sudah membuat standar untuk minyak yang khusus itu. Begitu. Nah, misalnya apakah itu minyak ada atau tidak ada? Ya. Kalau rumus ekonominya adalah kalau misalnya adanya melimpah, pasti harganya bisa standar, bisa murah. Nah, itu kalau misalnya minyaknya itu langka, langka dalam artian bukan tidak ada sama sekali, langka berarti itu sedikit atau susah. Nah, maka kita terpaksa harus membeli minyak-minyak yang bermerek. Oke. Bermerek yang kalau saya bilang kualitasnya lebih bagus, saya nggak pernah menghitung masalah Kualitas ya. Ya, Oke. mengukurnya saya juga nggak bisa. Oke. Nah, tetapi kayak misalnya Vilma, terus kemudian Tropical dan sebagainya itu di atasnya lah sudah. Oke. Nah ini kuncinya adalah bagaimana supaya masyarakat itu tersuplai bahan dasar pokoknya. Yang kedua adalah masyarakat mampu membeli. Nah, bagaimana caranya? Terutama khususnya adalah masyarakat yang tidak mampu. Maka hari ini sebetulnya tidak begitu berkendala, karena sudah ada bantuan langsung tunai misalnya untuk rakyat masyarakat tidak mampu. Terus ada lagi misalnya di PKH misalnya. Nah, itu salah satu dari kita menguatkan mereka yang kurang mampu. Oke. Nah, sehingga hari ini tidak cukup tidak cukup berkendala sebetulnya. Karena kalau menurut saya ada sebuah testimoni yang bagus, ada sebuah contoh yang bagus. Misalnya ya pasar dilawan dengan pasar. Oke. Nah, yang lawan siapa? Negara. Nah, ini sudah pernah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya waktu pas minyak. Oke. Minyak per liter saya ingat sekali, harganya 27, 28, 26 pada saat itu. Ya. Ya kan? Harga yang 2 liter 48 pernah. Ya kan? Betul. Pemerintah mengeluarkan minyak yang 14.000 waktu itu, minyak kita itu. Ya.
keluarkan 14.000. Maka mau tidak mau mereka mesti menurunkan dengan sendirinya, karena nggak mungkin bisa melawan itu, nggak mungkin bisa melawan. Nah inilah terobosan pemerintah yang luar biasa pada saat itu. Boleh dikatakan, boleh produksi yang bagus, apa yang bos, pokoknya dengan standar yang seperti apa kamu jual mau berapa silakan. Tapi saya kan jual begini pemerintah waktu itu. Oke. Mereka nggak kuat. Begitu Melawan itu rumusnya nggak, ya. rumusnya. Melawan itu nggak mungkin kuat menurut saya. Sehingga mereka menurunkan dengan sendirinya. Ya. Nah, Maksud, ya. maka sebetulnya hari ini pun sama. Misalnya, beras naik, ya. sekarang turun loh. Iya nggak Mbak? Jenis Beras apa sekarang itu? turun. Jenis Yang tertentu. tadinya 13.000 sekarang sekitar 11.000. Baik. Nah inilah maksudnya metode yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kontrol harga hari ini. Itu luar biasa. Jadi misal ini ada beras naik, di Bulog dikeluarkan supaya bisa mengendalikan harga, dan sekarang turun. Beras premium itu sekarang dari yang kemarin naik beranjak 13, sekarang sudah 11.000. Nah, kenapa saya tahu? Saya rutin itu seminggu sekali bos. Begitu. Iya. Baik. Ya Jadi begitu Mas saya- Juli ya. Ya saya kira itu. Ya, tapi sebenarnya apa sih Mas Juli faktor yang menyebabkan fenomena naiknya harga bahan pokok ini? Kalau tadi kan ada euforia yang cukup luar biasa ini menyambut Ramadan ini. Salah satunya bukan itu sebetulnya. Makanya kenapa saya sampaikan lagi, kok teori pasar kok kalau di Lebaran sama Natal kok kayak nggak berlaku ya. Ada rumus baru Walaupun ya. barangnya itu banyak, tetap aja penjual itu menaikkan, Oke. tetap aja. Tetap aja. Iya. Wah mungkin mumpung Lebaran Banyak yang butuhin. banyak yang butuh sehingga Dinaikkan naik, harga. naik dengan sendirinya. Nah, maka kuncinya bagi kita yang terpenting adalah harga pokoknya nggak naik. Itunya. Gula, minyak, beras itu nggak naik. Silakan kalau misalnya yang sekundernya mau dinaikkan nggak apa-apa. Mungkin gudung tadi yang harganya 13.000 sekarang jadi 20.000. Gitu. Silakan saja. Itu yang sekunder ya. Nggak apa-apa. Iya. Ya, sepatu mungkin, Sepatu. sandal. Nah, nanti setelah Lebaran diskon biasanya. Enggak laku Nah, soalnya. iya, jadi nanti kalau jangan mau beli baju pas habis Lebaran aja pasti diskon. Pasti diskon ya. Oke. Kira-kira begitu. Tapi itu memang euforia kita saking senangnya. Saking senangnya. Pertama kita senang, beberapa waktu yang lalu kita tidak boleh bertemu tatap muka secara langsung. 2 Ya. tahun. PPKM ya. Nah, 2 tahun. Sekarang sudah diperbolehkan berinteraksi. Jual beli bisa saling ketemu tatap muka. Dulu jual beli kan lewat online semua. Ya. Nah, sekarang bisa ketemu. Nah, silaturahmi dulu juga lewat online semua, video call dan sebagainya. Sekarang bisa ketemu. Oke. Nah, dalam pertemuan itulah banyak sekali transaksi. Ya. Nggak mungkin kita ketemu di warung nggak beli makanan, karena nanti bisa diusir Ya. sama pemilik warung. Kelamaan ya. Nah, Gitu. ketemu, akhirnya ya warung itu kita hidup lagi. Ya. Nah, bisa minum teh, bisa. Ya kalau anak muda kan misalnya minum teh 5.000 ngobrolnya bisa 2 jam. Nah, tapi kan lumayan. Ya. Baik, Pak Juli, bolehkah kita mengatakan bahwasanya hal-hal ini terjadi ketika kenaikan harga kebutuhan pokok ini ada penimbunan, ada permainan harga di pasar dan juga seperti apa ini Mas Juli? Saya belum menemukan. Pertama penimbunan, dan yang kedua itu apa tadi? Permainan harga. Saya belum menemukan. Menurut saya karena euforia tadi itu wajar-wajar saja. Misalnya begini. Ya. Contoh, kemarin saya di salah satu pasar saya tanya, telur sekarang 30.000. Ya Mbak, telur sekarang 30.000 ya. Yang tadinya 28 atau 27 lah. Mereka mengatakan bahwa
iya mas, tak naikkan karena saya khawatir loh besok itu naik saya nggak bisa beli. Mereka gitu. Jadi mereka pun menaikkan itu adalah ada salah satu kekhawatiran kalau besok dia nggak bisa beli lagi. Begitu. Nah, inilah harga berandai-andai inilah yang mengakibatkan sulit terkontrol. Ya. Kan sekarang kan telur nggak kayak kita dulu. Saya dulu waktu kecil telur barang mewah. Ya, Satu kalau dibelah-belah ya. Kalau ada hajatan aja Baru dapat ya. Dapat telur luar biasa. Iya. Nah, sekarang bisa buat harian. Artinya itu sudah menjadi hal pokok. Iya. Kan begitu. Iya. Kalau dulu nasi lauk sayuran buah dan susu itu adalah sebuah tambahan keistimewaan. Nah sekarang susu hampir setiap hari. Iya. Hampir setiap hari. Daging apalagi. Dulu mungkin daging setahun 4 kali. Ya, Idul Adha. Idul Adha ulang tahun kan gitu. Iya. Nah sekarang udah tiap hari. Jadi setiap hari ya. Nah sehingga itu hari ini pokoknya ternyata ditambah lagi dengan telur dan daging. Saya belum survei, bukan survei, saya belum mendatangi yang masalah daging karena kemarin daging sudah 124.000 ya Mbak. Yang kelas A? Apa belum pernah beli daging? Kebetulan vegetarian banyak ini, vegetarian ya. 34.000. Saya sampai apal begitu. Karena terbiasa kayak Pak Holik kan di masyarakatnya beliau ditokohkan tokoh anggota DPR. Ini mesti sering ditanya apalagi kalau pertemuan beliau mesti ditanya, Pak Holik ini kok harganya naik DPR gimana misalnya kan. Nah sebelum tanya saya keliling dulu biar bisa jawab gitu maksudnya. Ya saya keliling dulu. Baik gitu. Baik, terima kasih Mas Juli dan saya akan ke Pak Holik dulu. Pak Holik, tadi kan kita sudah janji nih kepada keluarga FAS atau pendengar kita. Sebenarnya bagaimana ketersediaan pangan di Jawa Tengah selama Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri nanti ini, Pak? Berkaitan dengan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan sampai nanti di Idul Fitri, insya Allah stok ketersediaan untuk Jawa Tengah cukup gitu. Cukup ya. Jadi saya menghimbau masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah berkhawatir, termasuk kebiasaan yang tadi kita diskusikan. Gampang panik ya. Gampang panik sehingga akhirnya melakukan langkah-langkah yang sebenarnya tidak cuma merugikan orang lain tapi dirinya sendiri juga. Karena berkaitan dengan harga. Secara otomatis nanti harga juga tidak bisa terkendali lagi. Makanya insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Perdagangan sudah menyiapkan semuanya, termasuk tadi Mas Juli juga udah menyampaikan, Bulog juga udah antisipasi itu sejak jauh-jauh hari, sehingga berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan nanti Idul Fitri cukup untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Begitu. Baik, Pak Holik, tadi kalau disampaikan ketika pedagang itu panik ya, khawatir besok nggak bisa kulakan lagi, terus udah deh aku naikin lagi beberapa persennya gitu. Kemudian pembeli juga gitu, aku khawatir besok kalau nggak dapat, terus panik beli banyak-banyak gitu. Sebenarnya psikologi masyarakat kita itu seperti apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi seperti itu sehingga penjual juga panik dinaikkan, pembeli juga banyak-banyakan gitu. Sebenarnya gini Mas, kondisi seperti ini adalah sesuatu yang tidak rutin terjadi setiap hari. Tadi Mas Juli sudah menyampaikan di hari-hari tertentu gitu, tahun baru, biasanya Natal dan tahun baru, Nataru gitu kan. Terus puasa Idul Fitri. Sebenarnya itu kan fenomena yang memang setiap tahun itu terjadi. Walaupun sebenarnya
Saya sih menghitung ada sekitar 4 sampai 5 faktor lah ya, yang mempengaruhi hal itu. Apa saja Tapi, nih, Mas? Yang jelas pertama, permintaan pasti akan meningkat, meningkat yang luar biasa. Oke. Kalau tidak bulan puasa, tadi kita cerita, Iya. belum pasti satu hari itu kita makan gorengan gitu. Iya. Tapi seolah-olah buka puasa tanpa gorengan ini sesuatu hal yang hampa. Oh gitu. Gitu kan. Nah ini kebutuhan yang ternyata luar biasa. Kalau kita kumpulkan di Indonesia sesuatu hal yang luar biasa. Iya. Fenomena munculnya pedagang dadakan di sepanjang jalan raya itu kan luar biasa, dan itu kan juga pasti menyedot kebutuhan pokok kan dalam proses penyediaan mereka berjualan itu gitu. Oke. Terus yang kedua juga ketersediaan bahan pokok yang saya melihat ini di setiap bulan Ramadan ini meningkat pesat, meningkat pesat. Karena memang tuntutan dari masyarakat yang luar biasa. Terus lah, kaya miskin, tua muda, perempuan laki-laki. Saya nyampaikan perempuan laki-laki, tapi biasanya perempuan itu senang diet juga kan. Tapi di saat bulan puasa ya tetap harus buka, harus makan. Istri saya itu belum pasti 1 minggu sekali makan gorengan. Belum tentu ya. Karena memang yo biasa lah penjaga ibu-ibu, ya. gitu kan. Tapi di saat bulan puasa Setiap hari ya. harus setiap hari gitu. Harus setiap hari. Nah, ini yang ketiga, distribusi kebutuhan pokok yang panjang. Ini juga mempengaruhi berkaitan dengan kenaikan harga. Karena memang dalam bulan Ramadan pasokan bahan pokok itu kan cepat berarti menipis. Nah, maka untuk memenuhi itu maka harus melalui distribusi yang tidak seperti biasanya. Nah, ambil dari satu distributor ke distributor yang lainnya itu secara otomatis juga pasti akan menambah biaya. Sehingga ini saya pikir menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu loh. Karena stok di dalam satu wilayah itu biasanya menjelang bulan Ramadan ini pasti akan kurang dalam memenuhi kebutuhan di daerah. Nah, yang keempat, kondisi iklim. Indonesia ini kan iklim yang tidak bisa diduga tuh Mas. Musim kemarau, tiba-tiba hujan. Ini udah hitungannya musim hujan, tiba-tiba kemarau panjang. Nah, ini kan juga sangat berpengaruh dalam proses penyediaan kebutuhan pokok gitu. Dan walaupun sampai hari ini yang kelima berkaitan permainan harga, kita belum menemukan itu. Tapi tahun kemarin, Lebaran tahun 2022 kita ditemukan sekitar 300 sekian para pemain pengatur harga itu yang khususnya di bahan pokok ya? Iya, di bahan pokok. Teman-teman nggak usah mencoba itu karena itu pidana gitu. Oh, pidana tetapan ya? Pidana. Oke. Dan jadi para pemain ini yang melakukan pengaturan harga di pasaran. Jadi, dan semoga saja sampai nanti bulan Lebaran Idul Fitri tidak terjadi lagi. Itu menjadi pengalaman yang saya pikir udahlah terakhir kali aja. Teman-teman yang terlibat dalam pengaturan harga, karena masyarakat
yang dirugikan secara otomatis. Iya. Itu Mas. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Kolik ya. Dan untuk keluarga Fas yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM, silakan untuk ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan di 0815-7870-940 bersama kami atau juga bersama narasumber yang di kesempatan kali ini akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pantauan stok dan harga bahan pokok di bulan Ramadan. Barangkali untuk Anda juga menemukan beberapa harga pokok yang di tempat Anda jumpai cukup mengalami kenaikan yang cukup tinggi, Anda bisa sampaikan kepada kami di 0815-7870-940-nya. Saya ke Mas Juli lagi. Mas Juli, sebenarnya apa upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan ketersediaan dan juga harga pangan ini, terutama pada sejumlah komoditas bahan pokok tadi? Ya, jadi kalau persiapan kita sudah, terutama Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kemarin beras kita surplus loh. Surplus. Saya kira itu sudah dilakukan antisipasi sejak lama. Kalau untuk ketersediaan, sekarang barang-barang banyak. Apa yang nggak ada? Mungkin lebih tepatnya adalah dengan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau. Minyak banyak, tapi kan tadi disampaikan bahwa kalau minyak yang bermerek-merek itu harganya mahal. Cukup tinggi ya? Iya, cukup tinggi. Nah, ini teman saya baru WA ini. Gimana ini? Alhamdulillah Mas sudah dapat 50 minyak. Karena itu biasa mau kita bagi-bagi. Gitu ya. Harganya 15.000. Berarti kan ada di pasar ada harga dengan yang jenis merek. Ini gambarnya apa ini? Baik. Mungkin kayak minyak kita ya. Iya. Beda dengan minyak curah ya berarti ya. Nih kan dapat. Oke, ya itu yang dapat subsidi berarti ya. Nah, mungkin beli. Nah, artinya bahwa barangnya ada. Tadi kalau ditanyakan bahwa ketersediaan gimana? Ketersediaan itu kita banyak. Hanya saja tadi dikeluhkan, misalnya tadi itu ternyata harganya naik. Kan begitu. Ya. Nah, ini berarti kita dapat 15.000. Karena saya kasih 750.000, kok dapat 15, berarti 15.000 ya. Nah, saya dapat 50, berarti kan 15.000. Nah, artinya itu ada telur, ada daging apalagi, ya. kan ya. Nah, jadi kalau ketersediaan itu kita jangan khawatir lah. Banyak. Dulu yang dikeluhkan Lombok. Ya, cabai ya. Cabai. Terus bawang merah. Bawang merah sempat. Nah, sekarang kedelai. Kedelai, saya datanya malah nggak ke bawah ini. Kedelai kita cukup. Cukup ya? Jawa Tengah. Oke. Kedelai cukup. Jadi lebih tepatnya kok misalnya harga yang terjangkau ya. Harga terjangkau. Nah, kalau misalnya telur kan naik 2.000 sampai 3.000. Saya kira naiknya nggak begitu tinggi lah. Karena sebetulnya mau diapa-apakan, yang namanya Lebaran pasti itu naik. Saya belum pernah itu sejak dari saya mahasiswa ada keluhan, ada berita bagus. Misalnya Lebaran harga turun, belum ada loh. Begitu. Ya Mas Olik, belum ada ya. Artinya itu sebetulnya kalau sudah rutinitas begitu bisa kita antisipasi. Pasti naik. Ya. Nah, kenapa? Karena permintaannya tinggi. Tadi yang disampaikan Pak Holi, permintaannya tinggi. Yang tidak biasa makan telur karena puasa beli telur, beli daging. Jangan coba lihat. Kemarin saya aja itu, wah antrinya luar biasa di mall. Baik. Wah, saya kan biasa itu karena sering bepergian sama Solik sih. Jadi saya harus ada hari yang istimewa bagi keluarga saya. Oke. Wah, Family day. Jadi saya antar belanja bulanan, saya antar. Oke. Wah, antrinya luar biasa. Itu puasa hari pertama.
hari pertama. Berarti mereka itu memang mempersiapkan betul, wah mau puasa. Ini harus kita siapkan yang istimewa. Kan begitu. Tadi gorengan aja setiap hari. Ya. Telur setiap hari. Loh, istri saya dia bukan mengeluh kemarin, Pak ini kok puasa sama hari biasa malah boros hari puasa ya? Udah pasti kalau itu ya. Iya. Iya. Anak saya alhamdulillah yang kelas 5 sama kelas 3 kemarin puasa sampai sekarang belum nggak pernah Belum bolong ya. belum bolong. Iya. Puasa, lah saking senangnya itu mungkin ya. Buka, setelah buka terus Gojek. Datang. Iya. Pizza datang. Kemarin, oh iya betul itu pizza jam 10 malam. Wah, Iya. saya tadi mau sahur aja dibuka masih ada pizza. Oh, masih ada ya. Jadi boros itu. Jadi boros ya. Nah, tapi kenapa pizza belum naik loh? Oh, ikut naik ya? Naik di Purwokerto itu naik. Bukan Pizza Hut tuh ya, pizza. Di tempat saya itu ada pizza, apa namanya itu? Ya kalau apa ya? Yang buntos itu ya. Ya, pizza naik. Oke. Nggak mengeluh. Ya, Saya heran deh. ya bisa beli, Pak. Saya heran. Ya bisa beli Artinya nggak, Pak? orang yang pada di situ kalau pizza menaik ataupun KFC naik nggak? Kebetulan kami tidak suka belanja di sana. Nah, akhirnya naik 2.000 ya bos. Nah, akhirnya naik loh. Itu yang datang happy saja ya Pak. Tapi kalau beras naik, aku juga heran. Iya. Maksudnya kalau itu punya bos-bos, pada naik kita diem. Iya. Tapi kalau beras kan punya rakyat Punya kita, masyarakat. punya masyarakat ya. Kalau naik, kok malah komplain. Malah komplain ya. Protes. Harusnya beras malah mahal. Menurut saya. Begitu. Supaya petani kita itu pendapatannya tinggi. Amin. Tapi kadang-kadang berasnya mahal, padinya murah. Wah. Nah ini yang kacau ini. Iya. Ini yang kacau ini. Ya enggak? Kentang mahal. Ya enggak? Kentang murah. Tapi kalau beli french fries Jadi mahal kan? mahal, jenengan nggak komplain. Kan sudah ada proses Harusnya ya. komplain. Harusnya Ini komplain. loh, kentang lagi murah kok Pak. Masa ini kentang gorengnya ini malah mahal. Iya. Nah, inilah. Lah maka pinter-pinterlah kita membuat nilai tambah itu. Nilai tambah. Mengantisipasi supaya ini kan sudah bisa diprediksi. Pasti kalau mau lebaran pasti naik. Ayolah. Kita buat nilai tambah Iya. dari itu. Jadi memang semangat kita hari ini, alhamdulillah UMKM kita, alhamdulillah ini Pak Khalid. Dulu kita yang konsumtif, sekarang sudah ada produktifnya. Dulu kita konsumtif. Iya. Kenapa kita mengeluh terus? Karena kita konsumtif. Coba kalau jenengan jadi penjualnya, mesti senang. Wah, ini dia kesempatan ini waktunya ya. Iya nggak? Iya. Iya. Nah karena kita terbiasa konsumtif. Iya. Jadi dijadikan makanan bagi mereka, bagi para produsen-produsen itu. Wah ini masyarakat ini mesti, iya nggak usah banyak-banyak. Ini Pak Khalid mobilnya berapa? Iya. Coba, mobil Eropa punya, mobil Jepang punya, kan udah punya sudah cukup ini top Jepang sama Eropa. Masih kepengen mobil Cina. Guling itu ya mereknya. Oh, ya. Guling-guling malahan ya. Nah, Oke. iya kan? Baik. Masih tetap kepengen mobil Cina. Ya itu kan memang lagi ada mobil listrik gitu. Jadi kita harus berubah. Yang tadinya, jangan coba kepengennya mesti apa baju tuku. Apalagi kalau buka ini nih, Shopee, wah. Udah COD. Wah, udah. Langsung ya delivery ya. Ya, tuku nih kabeh. Dipermudah semuanya ya. Nah terus padahal di rumah buat apa kadang-kadang nggak dipakai. Baik. Berarti kembali ke kebutuhan bukan keinginan aja ya. Begitu Mas Juli ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya, jika kenaikan harga bahan-bahan pokok ini Mas Khalid tetap dibiarkan semisalnya kenaikannya dibiarkan, apakah juga bisa memacu sebuah inflasi ini? Nih, selama nilai inflasi
tingkat inflasi itu masih di bawah 3, saya pikir wajar. Dan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari gitu. Apalagi tadi barangkali Mas Juli menyampaikan bahwa Nataru, Idul Fitri ini sesuatu hal yang tadi disampaikan sudah semacam tradisi gitu. Sudah semacam tradisi yang di situ juga banyak faktor yang ada, dan pasti ada juga faktor yang kepingin memanfaatkan momen-momen itu. Apalagi di saat harus dihadapkan kepada produsen. Momen-momen itu kan bukan momen-momen yang setiap hari ada gitu, dan si produsen akan pasti memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Nah, yang penting satu, daya beli masyarakat ini tetap terjaga. Terus yang kedua, ketersediaan barang itu ada. Insya Allah saya pikir selama tingkat inflasinya itu masih di batas di angka normal, saya pikir tidak masalah. Begitu ya. Baik, terima kasih. Dan untuk Anda keluarga Fas, masih bersama dengan Mas Yule dan juga Mas Malik yang pada kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda dengan tema yang sangat menarik bersama anggota Dewan Terhormat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membahas pantauan stok dan harga bahan pokok di bulan Ramadan. Kalau Anda sudah menemukan beberapa harga bahan pokok yang sudah mulai merangkak naik, sampaikan kepada kami apa jenisnya dan di manakah Anda menemukan kenaikan harga tersebut, agar kami juga bisa menyampaikan kepada wakil rakyat kita agar bisa diberikan satu tindakan yang lebih baik lagi keluarga Fas yang tentunya berpihak kepada masyarakat. Untuk Anda keluarga Fas, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda penjelasan serta beberapa statement yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Untuk Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Prof.Jateng, untuk Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Ya, masih dipancarluaskan dari Jalan KH Masyari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Meskipun cuaca masih hujan, mendung di kawasan Magelang dan sekitarnya, tapi tetap memberikan suatu vibes positif bagi Anda keluarga Fas yang ini ya. Karena Fas FM bekerjasama dengan Kominfo Jawa Tengah hadirkan dialog bersama DPRD Jawa Tengah. Di sini ada Mas Kolik Idris, SESA MSI, dan juga ada Mas Yuli Krisdianto selaku dari Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pantauan stok dan harga bahan pokok di bulan Ramadan menjadi tema yang cukup menarik keluarga Fas, dan ini menjadi sangat-sangat sensitif sekali ya, karena tentu banyak sekali masyarakat yang mengatakan mampu daya belinya sehingga biasa-biasa saja, sementara mereka yang tidak mampu daya belinya akan mengatakan mahal dan juga yang lainnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Jika Anda menemukan ada beberapa indikasi kenaikan harga dan atau harga yang tidak wajar, Anda bisa sampaikan di 0815 7870 9640. Ya, dan kini kita sudah sampai di penghujung acara. Ada beberapa closing statement tentu dari narasumber yang kita harapkan. Mas Alik, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dalam menghadapi fenomena ini? Gini Mas, ini mungkin juga termasuk kritikan bagi saya pribadi. Bulan puasa ini kan bulan yang kata orang itu bulan yang tepat kita untuk mensucikan diri dengan segala macam laku-laku ibadah gitu. Tapi kenyataannya sering, termasuk mungkin saya, mengotorinya dengan kegiatan konsumtif. Ya, yang kita ceritakan dari awal sampai akhir ini, ini kan karena kegiatan konsumtif kita yang selama di luar bulan Ramadan mungkin 1 minggu belum makan dengan daging sapi 1 kali. Tapi di bulan Ramadan harus setiap hari. Itu. Dalam waktu di luar bulan Ramadan tidak harus ini itu. Tapi ternyata di bulan Ramadan luar biasa. Ini itunya persediaannya. Sampai untuk makan sahur saya sudah disiapkan dari pagi gitu kan. Walaupun sering hal-hal itu juga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Gitu. Sehingga saya berpesan pola hidup sederhana itu sangat penting sekali, terutama dalam bulan suci Ramadan ini gitu.
Jadi bulan suci ini kenapa sih harus kita kotori dengan kegiatan-kegiatan yang konsumtif gitu, yang ternyata dampaknya juga tidak cuma kepada diri kita, tapi juga kepada masyarakat banyak. Kalau setiap warga mungkin mulai dari diri kita bisa berlaku hidup sederhana, ya wes lah, kita kan setiap hari makan maksimal 3 kali. Iya. Dengan menu yang ya biasalah, tanggal 6 seperti ini, tanggal setengah seperti itu, tanggal akhir seperti itu. Yeah. Ya, rutinitas itu ya udah jalankan aja. Di bulan puasa juga wajar-wajar saja, nggak harus mengada-adakan yang efeknya luar biasa. Yang ini tadi saya sampaikan seperti tradisi loh. Tradisi kenaikan harga di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, termasuk tradisi mengeluh bagi ibu-ibu karena naiknya harga dan lain sebagainya. Lah, dimulai dari kita, saya pikir ini sesuatu hal yang baik kalau pola hidup sederhana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Mas. Begitu ya harapannya ya. Baik, Mas Willy mungkin bisa menambahkan? Iya. Sama sebetulnya. Kita hadapi ini dengan keistimewaan. Istimewa kita itu adalah menghadapinya. Istimewa kita itu maksudnya, keistimewaan yang dimaksud adalah dengan biasa saja. Itulah istimewa kita. Tapi kalau berlebihan, menurut saya jadi nggak istimewa. Puasa kok dihadapi dengan biasa saja. Biasa saja, nggak usah berlebihan. Itulah istimewa. Kerja tetap kerja. Begitu. Kan begitu. Iya. Nah, terus kemudian lagi tadi disampaikan untuk beribadah, pula istimewanya itu di situ. Kecuali yang tidak biasa ibadah lah, itu nggak istimewa. Itu luar biasa itu. Begitu. Nah, jadi ya sekarang kita sudah ditambah-tambah ini, Bos. Nah, pahalanya sudah ditambah-tambah. Ada sholat 5 waktu, ada puasa. Dengan kita biasa saja itu pahalanya tambah akeh. Ono taraweh barang. Iya. Kan begitu. Mau menjelang sahur, tahajud misalnya itu. Iya. Itu kan hal biasa lah bagi Pak Kholik Idris, itu sangat biasa. Tapi itu menjadi istimewa. Nah, artinya bahwa dengan hal biasa saja kita sudah istimewa. Malah kadang-kadang nanti berlebihan, malah jadi nggak istimewa. Iya. Tidak berpikir ibadah, mikir ke beli kelambi, terus ngoleh minyak, gue dibagi-bagi, kan ya makanan sing marno ngantuk ya, malah jadi ora traweh, ora jadi ora sahur. Iya. Baik. Nih, begitu Mas Willy. Baik, terima kasih sekali Mas Jody Krisdianto, Sekretaris Komisi A, dan juga Mas Kholik Idris, SESA MSI, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang telah berkenan hadir di dialog kita siang ini. Dan untuk Anda keluarga FAS, ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial di Diskominfo Prof.Jateng, melalui Twitter @kominfo_JTG, kemudian Instagram @kominfo.jateng, kemudian Facebook Diskominfo.Jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Saya Dipa Saputra mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 FAS FM Magelang.